Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo kan pajak, berjumpa lagi bersama kami di podcast 821 KPP Pratama Manado. Nah, di sini kita akan mengobrol mengenai isu-isu terkini tentang perpajakan maupun perpajakan lainnya. Nah, edisi kali ini kita akan membahas terkait dengan pendaftaran NPWP. Namun sebelum kita memulai, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya Rahmania dan di sebelah saya sudah ada Kak Panya Fadi Adlina. Kami berdua merupakan penyuluh pajak yang ada di KPP Pratama Manado. Nah, kembali ke topik kita yaitu terkait dengan pendaftaran NPWP. Sebenarnya NPWP itu apa sih, Kak? NPWP adalah nomor pokok wajib pajak. Jadi setiap itu nomor yang untuk wajib pajak. Jadi kalau kita untuk keperluan perpajakan, jadi kita membutuhkan NPWP. Iya, betul. Jadi NPWP itu sebagai identitas wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Iya. Nah, untuk syarat mendaftarkan diri memiliki NPWP sendiri itu ada dua ya kawan pajak. Jadi harus memenuhi syarat kumulatif yaitu syarat subjektif dan juga syarat objektif. Nah, adapun syarat subjektifnya itu terkait dengan siapa ya Kak ya? Karena subjek pajak itu di perpajakan itu ada orang pribadi, badan, warisan belum terbagi, itu termasuk. Nah, sedangkan untuk syarat objektifnya yaitu penghasilannya Kak ya. Iya. Jadi penghasilan yang diterima oleh subjek pajak baik dalam negeri maupun di luar negeri ya Kak ya. Oke. Selanjutnya mungkin Kakaknya bisa jelasin dokumen apa sih Kak yang kita butuhkan untuk pendaftaran NPWP-nya. Jadi kan sekarang untuk pendaftaran NPWP itu secara online melalui laman irek.pajak.go.id. Apa saja sih yang harus dipersiapkan sebelum mendaftar melalui irek.pajak.go.id? Pertama harus siapkan dulu email aktif. Kemudian siapkan kartu tanda penduduk KTP sama kartu keluarga. Jadi 3 itu harus disiapkan terlebih dahulu sama nomor HP yang aktif. Oke, siap. Mungkin tambahan kalau pendaftaran itu kan ada yang orang pribadi, ada juga yang badan ya. Iya. Kalau misalnya orang pribadi itu seperti yang dijelaskan Kapanya harus menyiapkan email, nomor handphone, terus KTP KK. Nah, kalau badan itu ada tambahan, sebenarnya sama tapi ada tambahan yaitu akta pendirian akta pendirian sama pengesahan AHU dari Kemenkumham. Nah, dokumen itu nanti akan diupload di proses pendaftaran NPWP itu, dan kalau bisa sih tidak lebih dari 2 MB ya Kak ya. Karena kalau misalnya lewat dari 2 MB itu prosesnya biasanya gagal. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan kalau misalnya wanita kawin Kak yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban terpisah dari suaminya itu apa Kak? Ditambah NPWP suami sama surat pernyataan ini pemisah melakukan pemisah. Surat pernyataannya Kak ya. Bermateri. Surat pernyataan. Jadi kalau untuk wanita kawin yang ingin melaksanakan hak dan kewajiban terpisah dari suaminya itu tambahan NPWP suami ya Kak. NPWP suami dan juga surat pernyataan bahwasanya menghendaki untuk melaksanakan kewajiban terpisah dari suaminya. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan nah sekarang kan pendaftarannya udah online ya Kak ya. Nah, itu kalau misalnya kita butuh kartu fisiknya itu bagaimana Kak? Nanti bisa datang langsung ke kantor pajak terdaftar. Atau kalau misalnya itu kan biasanya selama kalau dia 30 di-approve, kalau udah di-approve sama kantor pajak terdaftar bisa cetak di kantor 30 hari ya, 30 hari baru bisa cetak di kantor pajak mana saja untuk orang pribadi. Iya, untuk khusus orang pribadi. Nah, kalau pajak badan, wajib pajak badan berarti harus di kantor terdaftarnya Kak ya. Jadi sebenarnya kalaupun kawan pajak sudah mendaftarkan NPWP secara online melalui irek.pajak.go.id, nah itu kan secara otomatis masuk ke sistem kami. Nah, KPP terdaftar sesuai dengan KTP domisili. KPP sesuai dengan KTP domisili kawan pajak itu akan mengirimkan maksimal 30 hari sejak NPWP kawan pajak terdaftar. Nah, itu akan dikirimkan melalui pos. Kalau misalnya kawan pajak udah butuh cepat ya udah nggak apa-apa, datang aja ke kantor pajak terdekat bagi wajib pajak orang pribadi dengan melampirkan fotokopi KTP. Nah, mungkin nanti ada formulir juga ya Kak. Ada formulir cetak ulang kartu NPWP. Kalau untuk wajib pajak badan harus datang langsung ke KPP terdaftarnya. Oke. Selanjutnya yaitu terkait dengan
Kalau tutorial singkatnya Kak, bagaimana Iya, ya untuk boleh nanti pendaftarannya? untuk tutorial singkatnya pertama itu kita masuk dulu ke laman irek.pajak.go.id. Kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan pertama aktivasi dulu aktivasi akun di pajak.go.id, di irek.pajak.go.id. Kemudian pilih kalau misalnya udah aktivasi akun, pilih login. Terus di login itu pilih pengisian data. Selanjutnya di pengisian data ada mengisi pernyataan dan mengirim permohonan. Jadi langkah yang pertama itu adalah ketik irek.pajak.go.id pada browser maupun bisa di komputer, laptop atau di HP juga bisa. Kemudian pilih klik daftar. Kemudian langkah kedua yaitu isikan email sama kode CAPTCHA. Setelah itu baru kemudian klik daftar lagi. Dan langkah yang ketiga nanti kawan pajak akan menerima email berisi link aktivasi atau verifikasi. Nah, silakan email tersebut dibuka dan diklik aktivasi atau verifikasi tersebut. Setelah itu, setelah mengklik laman tersebut, wajib pajak mengisi identitas. Kawan pajak bisa mengisi identitas pada kolom yang tersedia dan kemudian klik daftar. Apabila muncul notifikasi telah selesai melakukan pendaftaran akun, bisa diklik klik tutup dan buka email dan buka kembali emailnya. Dan yang langkah selanjutnya nanti wajib pajak akan menerima email berisi link aktivasi dan silakan buka kembali link tersebut melalui email kawan pajak dan silakan klik email aktivasi tersebut. Nah, setelah itu langkah yang setelah proses pendaftaran akun, selanjutnya yaitu yang kedua login. Silakan diisikan email, password yang tadi sudah dibuat sama nanti kode CAPTCHA. Kemudian klik login dan langkah selanjutnya wajib pajak mengisi data. Nah, data itu diisi sesuai dengan kolom yang tersedia. Nanti pada data tersebut wajib pajak akan mengisi NIK, mengisi nama, tanggal lahir, NIK dan lain-lain serta kartu keluarga. Jika semuanya sudah diisi lengkap, klik next dan langkah selanjutnya langkah yang keempat yaitu pernyataan. Di pernyataan itu akan memberi centang pada kolom yang tersedia. Kemudian diklik next. Nah, pada bagian itu ada pemberitahuan mengikuti tarif umum atau PP23. Jadi nanti tergantung kalau wajib pajak dia berupa karyawan swasta, nanti dia kalau dia milih pekerjaannya karyawan swasta berarti tarif umum. Nanti kalau misalnya dia memilih usaha atau pekerjaan bebas, nanti bisa pilih PP23. Wajib pajak yang menggunakan PP23 atau selanjutnya beri centang pada kolom yang tersedia dan klik simpan. Nah, setelah itu wajib pajak mengirim permohonan. Permohonan tersebut dikirim, nanti ada klik minta token. Nah, token itu akan dikirim melalui email, kemudian isi kode token itu akan dikirim melalui email, jadi nanti di emailnya dibuka, kemudian masuk isi kolom token dan klik kirim. Oke, berarti kalau yang seperti yang Kakaknya tadi jelaskan, kalau link verifikasinya itu akan dikirimkan 2 kali ya Kak? Iya, jadi pertama kan yang, aktivasi. Jadi yang pertama itu pada saat pendaftaran akun dan yang kedua itu pada saat akan mengisi akan mengisi data. Iya. Akan mengisi data. Kalau orang pribadi biasanya mengisi NIK, nama, tanggal lahir, tempat lahir. Nah, itu sama pekerjaan. Iya, sama pekerjaan juga, sama pekerjaan. Nanti biasanya itu akan langsung divalidasi ya Kak ya. Kalau misalnya datanya benar dan sesuai dengan data Dukcapil, biasa itu sesuai. Tapi kalau misalnya datanya tidak sesuai, kami biasanya menghimbau kepada wajib pajak untuk melakukan konfirmasi dulu ke data Dukcapil, karena kan sekarang sistem kita kan bekerja sama ya kayak ada koneksi dengan data dari Dukcapil. Jadi kalau misalnya wajib pajak mengisi yang tidak sesuai dengan data yang dimiliki data Dukcapil, biasanya ada keterangan tidak sesuai. Nah, itu perlu dikonfirmasi. Nah, kalau untuk wajib pajak badan pada saat pengisian itu kan mengisi nomor AHU kalau nggak salah ya kayak AHU. Kalau misalnya dia tidak terdaftar di AHU Kemenkumham, biasanya tidak sesuai dan harus dipastikan dulu apakah sudah terdaftar atau belum ya Kak ya. Oke, siap. Dan seperti yang dijelaskan sama Kakaknya juga, kalau tadi kan harus mengisi nomor telepon ya Kak ya. Nomor telepon. Nah, kawan pajak yang melakukan pendaftaran secara online, kami pastikan juga kalau
nomor handphone yang kawan pajak daftarkan itu kalau boleh ada pulsanya Kak ya, minimal Rp500 karena akan dikirimkan kode OTP. Kode OTP yang fungsinya itu memastikan bahwa nomor telepon yang kawan pajak isikan itu benar dan aktif, gitu ya Kak ya. Oke, selanjutnya yaitu terkait dengan kalau misalnya NPWP, kalau misalnya kartu SIM itu kan ada masa berlakunya Kak. Iya. Kalau NPWP sendiri masa berlakunya ada nggak sih Kak? NPWP tidak ada masa berlakunya, jadi masa berlakunya seumur hidup. Tapi kalaupun orang yang udah meninggal juga kadang NPWP masih berlaku. Jadi kalau NPWP itu nggak berlaku kalau misalnya wajib pajak dianya udah nggak ada penghasilan lagi. Itu bisa ngajuin non efektif atau nanti juga bisa mengajukan penghapusan. Jadi kalau NPWP itu berlakunya seumur hidup. Oh iya, berarti kalau misalnya kawan pajak sampai meninggal juga kadang NPWP masih bisa. Iya, berarti itu kalau NPWP masih aktif dan wajib pajaknya mohon maaf misalnya sudah meninggal, itu boleh diwakilkan sama boleh, walinya. Bisa mengajukan penghapusan NPWP. Itu walinya ya? Iya, walinya. Oke. Jadi bisa diwakilkan oleh wali dari wajib pajak tersebut. Nah, kalau misalnya wajib pajak di pertengahan tahun misalnya resign dari pekerjaannya, mohon maaf atau berhenti bekerja, nah itu kawan pajak tidak diberikan pilihan apakah akan tetap mengaktifkan NPWP atau boleh mengajukan yang namanya permohonan non efektif. Nah, permohonan non efektif ini gunanya juga apa ya? Fungsinya supaya kewajiban perpajakannya tidak jalan dulu ya Kak ya. Nanti kalau sementara kewajibannya tidak jalan dulu, maksudnya tidak perlu lapor dulu karena kan statusnya non efektif. Nanti kalau misalnya perlu diaktifkan kembali atau sudah dapat pekerjaan kembali, itu boleh yang diaktifkan kembali Kak ya. Iya, bisa diaktifkan kembali. Oke, siap. Selanjutnya yaitu kalau misalnya pendaftaran NPWP itu kan sekarang sudah secara online ya Kak ya? Secara online. Biasanya masalahnya apa sih Kak? Masalah yang timbul? Kadang ini, masalah yang timbul itu NIK-nya nggak sinkron. NIK-nya nggak sinkron ya, betul. Berarti itu harus konfirmasi dulu. Konfirmasi. Ya? Juga kadang ada, misalnya dia kan sekarang pakai NIK, pakai KTP sama KK. Kadang ada orang yang ternyata udah pindah KK. Dia biasanya ternyata di kakak itu nama dia udah nggak ada lagi. Iya, nah itu bisa juga tuh kadang. Jadi dia harus pastiin kakak yang terbaru, menggunakan kartu keluarga yang terbaru. Kadang kan nomor itu berubah. Kita kan karena sinkron, jadi harus perhatiin nomor kakaknya yang terbaru. Jadi dianya karena pernah ada kasus dianya ternyata menggunakan kakak yang lama, pas ini kok nggak valid ternyata udah ada nomor yang baru. Udah ada nomor kakak yang baru, udah ada update data kakak ya. Iya. Nah, itu kalau untuk permasalahan wajib pajak orang pribadi biasanya di NIK itu ya kayak. Kadang juga ini ternyata wajib pajak sebelumnya sudah pernah terdaftar. Oh iya. Kan mungkin mereka udah lama tuh daftar. Udah waktu itu tiba-tiba mau daftar lagi. Pas mau daftar lagi kok nggak bisa NIK ternyata. Tapi di situ akan muncul notifikasi wajib pajak sudah ada NPWP. Gitu. Biasanya notifikasi berarti kawan pajak ini mengikuti aja notifikasi yang muncul itu apa ya Kak ya. Jadi kalau misalnya permasalahan biasanya kalau untuk wajib pajak orang pribadi terkait dengan NIK. Kalau misalnya wajib pajak badan itu mungkin lebih ke kan kalau kita mengisi data pendaftaran online untuk wajib pajak badan kan mengisi identitas pengurus. Ya, pengurus. Nah, identitas pengurus kalau misalnya salah satu tidak aktif berarti kan tidak bisa lanjut ya Kak ya. Jadi dipastikan kembali bahwa NPWP pribadi pengurus yang tercantum dalam akta pendirian itu aktif karena itu akan digunakan dalam proses pendaftaran NPWP secara online. Karena dia kalau nggak aktif dia nggak bisa. Iya, nggak bisa lanjut ya Kak ya. Karena nggak kebaca itu statusnya non efektif, berarti harus aktif dulu. Berarti diminta untuk mengaktifkan dulu ya Kak ya. Nah tadi kan udah dibahas nih Kak terkait dengan apa itu NPWP, apa syaratnya, dokumen yang harus dipersiapkan. Nah ketika sudah memiliki NPWP, selanjutnya kewajiban kita itu apa sih Kak sebagai wajib pajak? Jadi setelah nanti mempunyai NPWP, wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan. Nah surat pemberitahuan ini ada yang tahunan, masa. Nah nanti kalau untuk orang pribadi surat pemberitahuan SPT tahunan. Jadi SPT tahunan itu
disampaikan 3 bulan maksimal 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Jadi yaitu sampai 31 Maret setiap tahunnya, dan untuk badan itu 4 bulan setelah berakhirnya masa pajak, yaitu tanggal 30 April. Nah, nanti kalau yang untuk badan itu ada yang surat pemberitahuan tahunan sama masa. Yang masa ya, jadi ada 2 itu. Masanya itu ada yang 21, potong pungut sama PPN. Berarti termasuk juga kalau misalnya wajib pajak pada saat pendaftaran itu membeli PP23, PP23. itu berarti kan dia lakukan pencatatan dulu, Iya, pencatatan. kan ya. Nanti lapornya setahun sekali maksimal 31 Maret 31 Maret. 31 Maret. Nah, jadi 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Jadi bisa juga wajib pajak itu tidak memilih dari milih tahun buku Januari sampai Desember. Dia bisa juga milih kayak misalnya dari April sampai dengan Maret, ya berarti 3 bulan setelah Maret itu, jadi 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Itu berarti opsi pemilihan tahun pajaknya. Tahun ya, pajaknya, Oke, siap. Nah, untuk dendanya sendiri Kak, kalau misalnya kita sudah daftar NPWP tapi kita lalai dalam kewajiban kita, apakah ada sanksi yang akan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kak? Ya, jadi nanti kalau misalnya wajib pajak lalai, misalnya terlambat atau tidak melaporkan sama sekali surat pemberitahuannya, itu nanti ada sanksi administrasi. Jadi kalau untuk orang pribadi sanksinya itu sebesar 100.000, dan untuk itu untuk SPT tahunan, dan kalau untuk badan itu sanksinya 100.000. Sanksinya 1 juta rupiah. Nah, kalau untuk SPT masa, jadi kalau SPT masa 21, potong pungut 4 ayat 2, 23, 22 itu sanksinya 100.000 misalnya dia tidak melakukan kewajibannya. Dan untuk ada juga surat pemberitahuan masa PPN. Nah, itu 500.000 sanksinya. Baik, berarti kalau misalnya wajib pajak tidak menjalankan kewajiban, Direktorat Jenderal Pajak itu akan menerbitkan sanksi administrasi. Ya, keterlambatan. Keterlambatan atau tidak lapor sama sekali. Akibat dari keterlambatan atau tidak lapor. Nah, sanksinya untuk SPT untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan SPT tahunan itu 100.000. Wajib pajak badan yang tidak melaporkan SPT tahunan itu 1 juta. Wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT masa itu 100.000 ya Kak ya. Dan wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP tapi tidak menyampaikan SPT masa PPN itu akan dikenakan denda 500.000 ya Kak ya. Oke, baik, karena semuanya sudah dibahas terkait dengan pendaftaran NPWP, sampailah kita di penghujung podcast ini ya Kak ya. Jadi kami berharap informasi dan juga ilmu yang telah disampaikan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, terima kasih telah menyaksikan podcast ini, dan sampai berjumpa kembali di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.